rata-rata semua terdakwa di persidangan itu berlaku sopan. Pastinya. Apalagi ketika dia mendengar mau dalam tuntutan atau mau dalam vonis. Bersikap baik, sopan. Iya. Ya iyalah bersikap baik. Begal aja atau pembunuh aja bakal bersikap baik di pengadilan ya kan. Gak bakal dia ngeluarin pistol atau dia cekek ke hakim ya kan. Jadi babak baru ini menurut saya bukan cuma babak baru untuk HP Muis saja dan para mafia tambang, tapi juga babak baru buat pengadilan tipikor. Ini akan melihat seperti apa wajah hukum Indonesia ke depannya gitu ya. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi kita di podcast bertajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas mengenai babak baru korupsi timah. Bersama saya, Ricky Marli. Saya Wandi Barboy Silaban. Saya Delima Natalia Napitupulu. Oke, namun sebelum kita membahas tema kita lebih lanjut, kita saksikan bedah editorial berikut ini. Babak baru korupsi timah. Vonis terhadap koruptor Harvey Muis selama 6,5 tahun penjara dengan uang pengganti 200 miliar rupiah dan denda subsidi 1 miliar rupiah membuat cibiran sebagian besar warga Republik ini. Pasalnya, kerugian negara akibat korupsi pertambangan timah ini nilainya membuat decak 300 triliun rupiah. Bahkan disinyalir jumlah uang negara yang ditilap ini lebih dari itu. Wajar jika sejumlah elemen meminta pihak berkewenangan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menelaah lagi kerugian negara. Nyinyirnya terhadap vonis hakim tersebut tidak hanya dari masyarakat biasa. Orang nomor satu di Republik ini pun berujar julid. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengarahan Musrembangnas RPJMN 2025-2029 di Jakarta pada 30 Desember 2024 menyoroti kasus korupsi ratusan triliun rupiah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding, vonisnya ya 50 tahun kira-kira, kata Prabowo di acara tersebut. Atensi dari pemimpin di negeri ini harusnya dijalankan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Jangan pula karena dinilai terdakwa berkelakuan baik selama persidangan, lantas mendapat diskon besar untuk putusan hukuman pidana. Logikanya adalah para pesakitan pasti akan bertindak baik di hadapan hakim karena ingin bebas atau mendapatkan hukuman ringan tadi. Tentunya banyak kalangan menduga ada manis-manisnya dari vonis ringan tersebut. Selagi kejaksaan melakukan banding atas putusan hakim terhadap Harvey Muis, pengusutan korupsi timah tidaklah berhenti. Sebab kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk atau TINS periode 2015-2022 turut menyebabkan kerugian lingkungan. Boleh dibilang pengungkapan korupsi timah memulai babak baru dengan menyasar korporasi terkait pertambangan di Bangka Belitung ini. Kejaksaan menyidik tersangka baru terhadap perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah BUMN yakni dengan sejumlah smelter swasta. Tudingannya, pada kerjasama yang dilakukan itu ada penentuan harga lebih tinggi dan tanpa kajian. Selain itu, kerugian juga dihitung dari kerusakan ekosistem akibat penambangan ilegal di kawasan Bangka Belitung. Kelima korporasi yang menjadi tersangka baru dan harus mengembalikan kerugiannya kepada negara oleh kejaksaan adalah PT Refined Bangka Tin atau RBT, harus mengembalikan 38,539 triliun rupiah. PT Strandio Inti Perkasa atau SIP 24,311 triliun rupiah. PT Timinido Internusa 23,670 triliun rupiah. PT Sariguna Bina Sentosa 23,670 triliun rupiah dan CV Venus Inti Perkasa 42,155 triliun rupiah. Tentunya kita berharap pengusutan terhadap korupsi timah ini dapat dituntaskan tanpa main-main. Pemerintah dan penegak hukum harus menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap kepentingan publik dengan mengambil langkah konkret. Kasus korupsi timah ini tidak hanya soal angka kerugian negara, tetapi juga tentang masa depan pertambangan dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Jika pemerintah gagal menangani kasus ini dengan tuntas,
Maka bukan hanya kepercayaan publik yang terkikis, tetapi juga potensi alam yang terus dirampas tanpa tanggung jawab. Sudah saatnya korupsi tersistematik seperti ini dihentikan demi keadilan dan keberlanjutan bangsa. Oke, Delima dan Kak Boy, kita kembali akan membahas mengenai putusan vonis dari hakim terkait dengan kasus timah. Mungkin ini menggegerkan masyarakat Indonesia bahwa dengan ratusan triliun, 300 triliun, hakim memvonis salah satu terdakwanya dengan sekitar 6 tahun 6 bulan. Nah, ini ketika secara logika kita melihat bahwa 300 triliun, kenapa kok hakim memutuskan hanya 6 tahun setengah? Gitu. Ini jadi pertanyaan masyarakat. Nah, jadi ini pembahasan yang akan kita kaji. Nah, ini seperti apa nih Kak Boy dari segi hukumnya ya? Iya benar, tentu saja ini vonis hakim yang memvonis terdakwa Harvey Muiz ini ya sangat memiriskan hati masyarakat ya. Kita menjadi seakan-akan dipertontonkan bahwa memang hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Seakan-akan seperti itulah kalau kita melihat vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz itu ya. Jadi ini kan sekali lagi walaupun sampai sejauh ini Kejaksaan Agung kan akan mengajukan memori banding ya terhadap putusan hakim itu. Tapi kan kita sebagai masyarakat awam itu benar-benar dibuat tidak berdaya, tidak tahu harus berkata apa tentang hukum di negeri ini. Katanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana pasal yang tertera dalam Undang-Undang Dasar, tapi faktanya jauh panggang dari api ya. Hukuman korupsi uang ratusan triliun, 300 triliun, itu bukanlah perkara yang dinilai kecil, sedang gitu ya, tapi udah sangat besar ya. Tapi lihatlah seperti apa hukuman terhadap koruptor itu, terhadap terdakwanya. Itu kan sangat jauh. Jadi ya memang ini sangat jauh dari tuntutan jaksa sekalipun, bahkan tuntutan jaksa 12 tahun, ini bahkan setengahnya gitu ya. Benar-benar sekali lagi kita hanya hati terasa tercabik-cabik dengan kondisi ini. Tapi ya sekali lagi kita masih terus menunggu kasus ini kan memasuki babak baru tadi ya. Selain bagaimana Kejaksaan Agung mengajukan banding, juga kita tahu bagaimana kemudian KY juga akan memeriksa hakim yang Komisi Yudisial KY akan memeriksa hakim yang diduga ada potensi melanggar etik gitu. Itu juga masih menjadi sorotan dan masih menjadi proses penyelidikan ya itu semua. Jadi kita tunggu juga perkembangan kasus ini. Jadi memang dari babak baru ini kan yang terbaru adalah soal bagaimana korporasi, ada 5 korporasi setidaknya yang turut terlibat dalam korupsi tambang ilegal ini ya, seperti itu ya. Jadi ini izin usaha pertambangan ya, timah ya. Jadi memang itu masih kita tunggu saja babak baru kasus ini. Saya kira dari saya itu. Memang betul ya, ada babak baru karena memang vonis 6,5 tahun penjara ya memang belum selesai gitu ya. Selain memang ada banding, karena kemarin juga tempo hari sudah ada respon dari Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa vonis itu memang ya kelewat ringan gitu, seperti dagelan aja, kelewat ringan. Jadi kalau kata Pak Presiden bahwa orang pinggir jalan yang ngerti hukum dan vonis itu tidak layak gitu ya, apalagi memang para aparat penegak hukum yang memang persis tahu detailnya sanksi-sanksi yang layak atau memenuhi rasa keadilan. Nah, dari
perhatian orang nomor satu di negeri ini seharusnya memang proses peradilan pengadilan terhadap Harvey Muiz CS itu tidak boleh main-main. Ya dan juga peradilan lain lah ya. Udah terlalu banyak lah kasus di negara kita ini yang sudah jelas-jelas kesalahannya fatal, kerugian negara besar, tapi vonis lebih ringan bahkan daripada begal atau tukang maling ayam gitu ya. Lucu, memang lucu banget. Mau ketawa tapi hati sedih dan kesel gitu ya. Jadi bingung mengekspresikannya. Nah, satu waktu Pak Mahfud MD itu sempat menyatakan bahwa sebenarnya ada dugaan kasus Harvey Muiz ini mencuat karena ada pergantian pimpinan para mafia tambang katanya begitu ya. Kita sama-sama tidak tahu itu betul atau salah, tapi itu pernah terlontar dari Bapak Mahfud MD yang menduga bahwa sebenarnya kasus itu ya permainan antar mafia gitu ya. Kita tidak tahu persis siapa mafia yang dimaksud, apakah sudah terciduk atau belum. Apakah para penegak hukum juga memang sudah tahu atau belum. Tapi sesuai dengan tajuk kita pada hari ini bahwa ada babak baru. Kita menanti nih, berani nggak para penegak hukum itu betul-betul mengambil, menciduk semua pihak-pihak yang terkait. Babak barunya seperti apa nih? Cukup hanya 1-2 orang sebagai perwakilan tanda kutip. Atau memang semua yang terlibat, semua yang bersalah itu berani diangkat, diamankan, dimasukin ke dalam sel gitu ya untuk diadili di meja hijau. Memang babak baru ini harus ada gitu karena vonis 6,5 tahun tok itu ya itu belum apa-apa. Mungkin itu baru pintu masuk lah ya untuk yang mengantarkan kita semua, bukan cuma mengantarkan pihak-pihak yang terkait, tapi kita semua sebagai warga yang turut memantau proses peradilan itu untuk bersama-sama mengawal sampai mana keadilan bisa bersuara sebenar-benarnya, sejujurnya tanpa terkontaminasi lumpur-lumpur suap, lumpur-lumpur uang-uang kejahatan gitu ya. Kita sama-sama lihat nih babak barunya seheboh apa sih, semeriah apa. Begitu teman-teman. Iya, jadi korupsi 300 triliun ini kan melibatkan banyak pihak ya. Jadi nggak hanya 1-2 orang tapi banyak orang. Nah, ketika ada vonis, kebetulan si Harvey Muiz ini kan suami dari public figure. Nah, jadi ketika divonis 6,6 Siapa nama public figure-nya? tahun, Dewi Sandra ya. Sandra Dewi atau Dewi Sandra? Sandra Dewi yang itu ya. Sandra Dewi. Sandra Dewi ya. Nah, jadi ketika dia ada public figure, suami dari public figure. Nah, ini mau tidak mau itu mencuat gitu. Jadi kenapa kok hanya segitu hukumannya gitu. Padahal sebelumnya sudah ada putusan hakim juga yang memutuskan memvonis salah satu terdakwa gitu. Nah, karena dia ini adalah pesohor, public figure, nah jadi ini mencuat. Itu kan hal yang wajar dari segi teori komunikasi. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya Harvey Muiz saja gitu. Jadi ketika ingin memulai babak baru, bisa saja banyak pihak yang memang terlibat gitu. Jadi ketika hakim memvonis 6,6 tahun, nah kita lihat peran dari Harvey Muiz itu seperti apa gitu. Seperti apa. Jadi dia hanya perantara atau seperti apa. Nah, karena memang 300 triliun itu tidak hanya dinikmati oleh Harvey Muiz saja kan. Jadi kan ada banyak orang yang menikmatinya gitu. Tapi ini karena memang Harvey Muiz ini suami dari public figure. Nah, jadi mau tidak mau ya informasinya meledak gitu. Jadi kalau misalnya Harvey Muiz divonis 6,5 tahun dengan tindakannya yang dilakukan, tindakannya itu tidak signifikan, ya, kemungkinan itu hal yang wajar gitu kan. Tapi ketika ini babak baru dimulai, ketika ada kong kali kong atau mafia timah yang nantinya akan masuk jadi tersangka atau ke persidangan dan hukumannya akan lebih berat, kemungkinan itu yang akan terjadi gitu. Kalau misalnya si mafia ini dihukum berat 10 tahun 20 tahun, oke lah ya, mungkin dari segi hukumannya seperti itu. Nah, tapi terus ketika dia Harvey Muiz ini hanya 6,6 tahun,
ya mungkin perannya memang hanya sebatas perantara gitu. Padahal ada orang yang bertindak lebih besar lagi, yang mungkin memang dari tindakannya itu memang pantas dihukum lebih berat gitu. Jadi ini tidak hanya melibatkan Harvey Muiz tapi melihat siapa saja cukong-cukong dari tambang timah yang nanti akan masuk ke persidangan atau menjadi tersangka gitu Kak Boy. Iya, kalau kita lihat memang tadi ya babak baru itu kan banyak melibatkan mafia-mafia ya. Ya itu yang terbaru kan memang ada setidaknya itu tadi ada 5 korporasi ya. Ya sesuai tajuk kita ya yang dipaparkan di dalam tajuk kita kali ini. Jadi 5 korporasi ini ada dugaannya yang memasang harga yang tinggi gitu, juga menentukan harga tersendiri ya soal timah ya. Jadi sudah ada kong kali kong ya seperti itu ya di antara 5 korporasi dalam kejahatannya. Jadi boleh dikatakan kejahatan sistemik ya. Bagaimana korporasi yang terlibat itu seperti merancang keuntungan bagi mereka masing-masing ya, bagi perusahaan mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi ya kita masih menunggu kalau soal pemberantasan korupsinya ya, dari katanya juga bakal ada tersangka baru nih. Tidak hanya melibatkan Harvey Muiz tapi juga ya tadi itu para pimpinan perusahaan di antara 5 korporasi itu yang kita masih menunggu kelanjutannya seperti apa. Nah, kembali lagi saya mau menyoroti soal itu ya, rendahnya hukuman ya, sekali lagi vonis terhadap Harvey Muiz itu. Karena kan kenapa dari tuntutan jaksa yang 12 tahun menjadi 6,5 tahun, 6 tahun 6 bulan. Saya melihat kata kalau dalam persidangan dianggap Harvey Muiz itu bersikap baik. Nah, ini kan Harvey Muiz itu orang yang dalam persidangan sikapnya baik, tutur katanya lembut. Itu ada yang menarik dari soal bersikap baik. Saya selalu gemes dengan pernyataan itu ya. Saya ulang-ulang gitu dengarnya hakim mengatakan bahwa yang bersangkutan terdakwa itu bersikap baik, sopan gitu ya. Yeah. Ya iyalah bersikap baik, begal aja atau pembunuh aja bakal bersikap baik di pengadilan ya kan, gak bakal dia ngeluarin pistol atau dia cekek hakim ya kan. Jadi babak baru ini menurut saya bukan cuma babak baru untuk Harvey Muiz saja dan para mafia tambang, tapi juga babak baru buat pengadilan tipikor, buat para hakim. Please lah, masa ya bersikap baik, bersikap sopan itu meringankan vonis penjaranya sampai gitu kan? Setengahnya. Iya. Bahkan sebenarnya 12 tahun juga kita mau polling gitu ya, polling sejagat media sosial gitu ya. 12 tahun tuh sesuai nggak atau udah adil belum menurut kalian semua para netizen gitu ya? Untuk korupsi 3 triliun. Belum saya adil. jamin pasti nggak bakal itu ada yang bisa bilang itu adil gitu ya. Apalagi cuma 6,5 tahun. Ditambah katanya selain tadi bersikap sopan juga apa? Masih memiliki tanggungan keluarga. Ya ampun, itu ya kan banyak banget sih yang sudah masuk ke pengadilan dan diadili dan juga punya keluarga, bahkan cium-cium tangan, itu sopan kan? Yeah. Kan sopan ya, begini nunduk, iya siap, saya menerima Pak Hakim, itu kan sopan. Tapi kan tidak ujuk-ujuk itu jadi sorotan para hakim untuk meringankan vonis, memangkas habis-habisan, menyunat pol itu vonis jadi 6,5 tahun. Jadi saya setiap dengar dia bersikap sopan, dia bersikap baik, gue gemes banget tau gak sih bawahnya. Ya iyalah, gila aja mana ada sih yang berani urak-urakan gitu kan, langsung diginiin sama polisi gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan bahwa hanya karena bersikap sopan dan juga memiliki tanggungan keluarga itu menjadi hal yang sangat meringankan. Jadi itu seolah jadi hal yang sangat baik gitu. Ya aja sekalian karena dia tampan, karena dia harum, wangi, rapi, kan makin sekalian aja dilabasin jadi aneh gitu loh komentar-komentarnya. Karena bersikap sopan saja itu tidak menyelesaikan masalah dari kejahatan yang terstruktur ini, kawan-kawan. Ini ada kejahatan maha besar, kerugian negara 300 triliun yang ketahuan. Yang nggak ketahuan dia pasti masih ada gitu kan. Apakah selesai nih kerugian negara, kerusakan lingkungan, apakah selesai dengan bersikap baik dan memiliki tanggungan keluarga? Yang enggak. Kita harus profesional. Kalau pasalnya begini ya udah jatuhkan, terjerat gitu.
kayak tadi yang dibilang oleh Kak Riki ya, bahwa memang betul dia disangkakan dia sebagai perantara ya. Perantara. PT RBT ya dengan PT Timah. Ya justru karena di perantara itulah dia yang juga bersalah gitu. Loh dia dengan sengaja loh mempertemukan dua perusahaan ini untuk membuat smelter ilegal ya, tambang ilegal kalau tidak salah gitu ya. Ya dia ya harus yang paling berat lah, orang dia dengan sengaja kok menghubungkan atau mengajak pihak lain untuk sama-sama berbuat dosa, sama-sama merugikan uang negara. Harusnya dia itu paling berat hukumannya gitu. Kalaupun dia betul dia punya atasan gitu ya, atau orang aktor yang menyuruh dia, menggerakkan dia, ya jangan dia mau gitu. Kalau memang itu salah, dia tahu salah, itu dosa, jangan dia mau, dia tolak. Tapi kan dia mau, artinya dia sadar dia melakukan kejahatan itu. Dia sadar dia sudah merusak bumi, lingkungan. Dia sadar dia sudah mengambil uang negara, merugikan negara, mengambil uang yang harusnya bisa memaslahatkan penduduk Indonesia. Jadi lagi-lagi saya gemes kalau dengar dia sopan, dia punya tanggungan keluarga. Iya, jadi Kak Boy ya, rata-rata semua terdakwa di persidangan itu berlaku sopan. Pastinya. Apalagi ketika dia mendengar mau dalam tuntutan atau mau dalam vonis. Nah, jadi sebagian besar dia berlaku sopan, bahkan ada yang pakai baju koko, bahkan ada pakai peci, tampil religius. Nah, itu kan hal yang wajar. Intinya gimana caranya agar dengan kelakuan saya seperti ini bisa meringankan. Itu kan sesuatu hal yang wajar terjadi di persidangan. Dia cari muka gitu. Iya, jadi kenapa cari muka itu jadi bahan pertimbangan untuk meringankan. Iya, kenapa kok itu yang jadi alasannya, dan hukumannya berkurang dari setengah gitu. Jadi setengah dari 12 tahun ke 6 tahun setengah gitu. Jadi kok alasannya hal yang seperti itu. Bahkan kan kita sebelum ada tuntutan atau vonis, si terdakwa itu kan menyatakan pledoi ya kan, pledoi bahwa saya menyesal melakukan perbuatan ini, saya tanggungan keluarga, saya punya anak dan istri segala macam, dan bahkan si terdakwa ini sampai dia menangis-nangis untuk membacakan pledoi itu agar hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Saat dia melakukan menjadi mediator atau menjadi penghubung antara kedua korporasi ini, dan dia dengan sengaja melakukan dosa, melakukan kesalahan ini. Apakah saat itu dia tidak memikirkan bahwa dia sebagai kepala rumah tangga dan dia punya keluarga? Kenapa baru sekarang di depan palu hakim dia baru ngomong? Lah kemarin-kemarin dia ganteng-ganteng aja dia main-main uang negara kan? Jadi ya babak baru ini memang harus betul-betul menjadi momentum bagi para penegak hukum menegakkan keadaan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Karena kita mudah aja teman-teman ya, vonis itu adil nggak? Kita nggak usah lah kita harus buka kitab hukum pidana, kita harus belajar jadi sarjana hukum tulen, nggak usah. Kita sebagai orang biasa saja, rakyat jelata saja, kita bisa tahu kok itu vonisnya sesuai nggak? Enggak. Seperti yang Pak Presiden, orang pinggir jalan tahu itu vonis Harvey Moise itu nggak pas, gitu. Itu terlalu ringan. Jadi marilah kita sama-sama objektif dan profesional. Profesional itu harus, jangan hanya karena tiba-tiba dia 1 jam 2 jam di ruang sidang dia sopan, lanjut, oh ini sopan loh, ini baik loh, dia masih punya tanggungan keluarga, anaknya ada 2, ada istrinya, gimana nanti? Ya jangan begitu dong kawan ya, rusak semua sistem peradilan kita, rusak semua itu kitab-kitab pasal-pasal itu, rusak semua teori-teori yang sudah ada selama ini, kalau hanya sopan itu menyelesaikan dan memangkas menyunat habis vonis gitu ya. Jadi ya mari saya berharap babak baru ini betul-betul nanti, dan ini banding ya, ini bisa betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi semua rakyat Indonesia ya. Setidaknya jangan ada gerutu lah ya, udahlah ya bolehlah segitu gitu ya. Jangan sampai cuma segitu doang gitu ya. Jangan sampai terlalu mencolok lah ya. Kalaupun mau main-main janganlah gitu ya, ini kerugian 300 triliun. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya, mungkin ya ini lebih kepada opini pribadi saya, bagaimana saya melihat kasus ini betul-betul tidak objektif, dan saya berharap kedepannya bisa memenuhi rasa keadilan yang dirasakan baik oleh seluruh penduduk Indonesia. Iya, jadi
Saya juga setuju Jaksa Agung banding Iya. karena ini memang sangat di luar nalar vonisnya, dan kita juga nggak tahu apakah keputusan vonis dari hakim ini benar, karena kita tahu kita lihat kasus kemarin apa kabar Ronald Tanur. Nah, itu kan ternyata hakimnya disuap gitu. Jadi infonya ada dugaan disuap, dan ternyata itu benar, ada kemungkinan benar karena memang si Mahkamah Agung memeriksa 3 hakim itu. Nah, ini kita nggak tahu di vonis di hakim yang memberikan vonis Ringan. di luar akal kita di vonis ringan ini, apakah hakim ini melakukan hal yang sama gitu. Kita tidak tahu bahwa dengan kasus yang seperti ini Jaksa Agung banding. Nah, ini yang akan ada babak baru. Selain itu ada banding, kemungkinan juga ada tersangka-tersangka baru yang akan muncul. Gimana Kak Boy? Iya, melengkapi aja. Jadi tadi kan soal hakim-hakim yang bermasalah tadi ya. Jadi memang sampai sejauh ini Komisi Yudisial KY itu juga memang akan memeriksa ya adanya pelanggaran etik hakim yang memberikan vonis ringan terhadap Harvey Muiz. Nah, ini masih kita tunggu juga seperti apa perkembangan dari KY ini. KY dan Kejaksaan Agung sama-sama melihat kok ada kejanggalan dari vonis ringan yang diberikan hakim ini. Jadi ya memang kita sekali lagi kita berharap babak baru ini dengan semua proses penyidikan dan proses yang terus bergulir ya, proses penuntasan penegakan hukumnya yang terus bergulir ini akan melihat seperti apa wajah hukum Indonesia ke depannya gitu ya. Jadi kalau kita bisa menuntaskan kasus yang besar ini, kasus korupsi ratusan triliun ini, tentu Indonesia akan mudah melempeng ya, Indonesia akan menjadi negara yang disegani dalam hal memberantas korupsi, karena terbukti dari korupsi ratusan triliun ibaratnya dibabat habis gitu ya. Nah, kalau ini dituntaskan secara benar, jadi masih kita tunggu seperti apa kasus ini. Oke, terima kasih Kak Boy, Kak Delima. Mungkin kita harapkan ini tidak jadi presiden buruk dalam peradilan hukum kita, karena memang kemungkinan besar ketika jaksa naik banding, kemungkinan juga ada tersangka baru. Nah, jadi kita harapkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Oke, demikian sahabat Lampung Pos pada tajuk kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update konten terbaru dari kami. Kalian juga bisa memberikan kolom komentar tentang apa saja, juga termasuk juga masukan untuk podcast bertajuk selanjutnya seperti apa. Demikian sahabat Lampung Pos pada tajuk kita kali ini. Sampai jumpa dan sehat selalu.